Sebelum nonton videonya, ada baiknya kalian mencet tombol subscribe di bawah dan juga jangan lupa bunyikan loncengnya agar kalian dapat mengetahui semua video dari Rupshoot dan notifikasinya agar kalian up to date terus video dari Rupshoot. Oke, kita masuk ke intronya. Fucked and drank all night, acted all alright, had no need to fight tonight. Nomor 10 ada Haruhi Fujioka dari Ouran High School Host Club. Bisa dibilang Haruhi adalah karakter reverse strap paling populer di kalangan penggemar anime. Soalnya dia terlihat seperti cowok, bukan cuma karena penampilannya. Dia enggak masalah jadi cewek ataupun cowok. Haruhi lebih suka diperlakukan sesuai dengan apa yang dia rasa cocok dan enggak memandangnya dari perbedaan gender ataupun norma yang berlaku. Sebagai seorang cewek, dia mampu bersikap lebih maskulin dan jantan dibanding cowok. Dia pun enggak masalah dipekerjakan sebagai seorang host cowok untuk membayar kesalahannya memecahkan spa super mahal yang jadi aset Ouran Host Club. Saking tampannya, Haruhi pun menjadi host idola para cewek di Ouran High School. Oke, kita masuk ke nomor 9. Nomor 9 ada Haruka Tenno dari Sailor Moon. Sosok dibalik Sailor Uranus ini seringkali disangka sebagai cowok, bahkan oleh penggemar berat Sailor Moon. Soalnya Haruka seringkali tampil memakai setelan jas membuatnya sangat maskulin. Sebaliknya, sebagai Sailor Uranus memakai baju ala prajurit Sailor dan membuatnya tampil lebih feminim. Meski begitu, rambut pendek Haruka bikin banyak penggemar anime salah kaprah yang mengira bahwa Haruka adalah cowok yang bisa berubah menjadi prajurit Sailor. Tidak cuma dari penampilannya, Haruka juga dikenal sebagai karakter yang paling protektif dan terkuat di antara para Sailor yang lain. Meski begitu, sisi feminimnya tetap gak lepas darinya. Lewat kepedulian dan sifat romantisnya, uniknya Haruka dikisahkan berpacaran dengan Michiru Kaiyo alias Sailor Neptune dalam versi orisinal Sailor Moon. Namun dalam versi dubbing bahasa Inggrisnya, keduanya diubah sebagai dua sepupu yang saling dekat. Oke, kita masuk ke list selanjutnya. Nomor 8 ada Naoto Shirogane dari Persona 4 The Animation. Karakter ini punya kisah yang mendalam. Sejak kecil dia terobsesi menjadi seorang detektif handal. Naoto pun membaca novel detektif yang membuat alat canggih yang biasa digunakan seorang agen rahasia. Sayangnya, Naoto sadar bahwa pekerjaan yang diimpikan bukan ranah bagi seorang cewek sepertinya. Maka dari itu, Naoto menyamar sebagai cowok agar bisa diterima oleh kalangan penegak hukum. Saat menyamar dan bertemu sesama penegak hukum, Naoto terlihat nggak ada kesalahan ceweknya. Dia bahkan dijuluki sebagai pangeran detektif, saking maskulin dan kerennya dia. Meski begitu, Naoto selalu dibayang-bayangin kenyataan bahwa dasarnya dia adalah seorang cewek. Makanya sering berjalan cerita dia mau kembali menjadi seorang cewek yang feminim. Kita masuk ke list selanjutnya. Nomor 7 ada Kino dari Kino Journey. Saat pertama kali melihat karakter ini, mungkin lo bakal berpikir bahwa dia adalah seorang cowok. Bisa dibilang Kino adalah tipe cewek yang disukai banyak penggemar cowok meskipun penampilannya sangat maskulin. Soalnya dia hobi banget traveling. Kino juga punya motor yang bisa berbicara. Dia juga ahli dalam menggunakan senjata api ataupun pistol.
ya ataupun pisau lah, senjata Mel gitu. Kino terkesan seperti orang yang membosankan dan apatis karena sikap dinginnya. Nyatanya Kino adalah seorang cewek yang sensitif dan peduli. Buktinya, dia menjelajahi dunia untuk mendapatkan pengalaman berharga dan mempelajari budaya tempat yang dikunjunginya. Meski mencoba buat nggak acuh sama apa yang terjadi di sekitarnya, tetap saja dia nggak bisa menahan nuraninya untuk peduli dengan masalah orang lain. Wah, gitulah. Dan kita masuk ke list berikutnya. Di nomor 6 ada Yu Kashima dari Keikan Shouju no Zaki-kun. Karakter berambut biru ini dikisahkan sebagai anggota klub drama sekolah yang menjadi idola. Postur tinggi dan rambut pendek bikin Yu selalu dianggap sebagai seorang cowok yang meski aslinya adalah cewek. Yu juga punya karisma dan pesona yang khas bikin dia dianggap sebagai sosok pangeran dan digila-gilai oleh cewek-cewek di sekolahnya. Meskipun berpenampilan kayak cowok, Yu tetap menunjukin sisi feminimnya, sikap polos yang membuat disukai oleh banyak cowok. Bahkan kepolosannya juga seringkali membuat terlihat bodoh. Misalnya saat dia salah kaprah akan hobi karakter utama Masayuki Hori yang suka manga shoujo. Dia mengira Masayuki punya hasrat berpenampilan dan berperilaku seperti seorang cewek. Ujung-ujungnya Yui pun melakukan hal yang memalukan, seperti menaruh celana dalam cewek di loker Masayuki. Oke, kita masuk ke list berikutnya. Di nomor 5 ada Makoto Kikuchi dari anime Idol Master. Makoto diceritakan sebagai pangeran di dunia idol dalam anime Idol Master. Padahal aslinya Makoto merupakan seorang cewek tulen. Penampilan dan sifat kecowok-cowokannya udah ada sejak Makoto kecil. Dia dibesarkan seorang cowok oleh sang ayah. Hal inilah yang membuat lebih memilih menjadi seseorang idola cowok dibanding menjadi idola yang lucu dan imut. Di dunia idol, Makoto dijuluki sebagai Oji atau pangeran dan dikenal sebagai Bisho Shonen alias cowok cantik. Ya, oke. Trap lah. Tapi ini di reverse saja. Uniknya dia punya fantasi didatangi oleh seorang pangeran tampan yang bakal menjadi pasangan hidupnya. Ironisnya, justru Makoto yang berperan sebagai sosok pangeran. Dia diceritakan mampu mengalahkan geng Yakuza. Dia juga pernah menyelamatkan cewek-cewek dari kasus pelecehan. Nomor 4 ada Edward dari Cowboy Bebop. Karakter berambut merah ini bisa dibilang mewakili gender cowok ataupun cewek alias androgyny. Perawakan dan sifatnya memang ditunjukin bahwa dia adalah seorang cewek. Meski begitu, penampilannya, kelakuannya yang tomboy membuatnya terlihat seperti cowok. Karakter cewek yang bernama asli Edward Wong Hao Papelut Devuriski IF ini digambarkan sebagai karakter super cerdas anjay. Meski penampilannya nunjukin kebalikannya, dia punya kemampuan meretas sistem komputer yang menjadikannya dikenal dengan nama sebutan Radical Edward. Ya, ini juga termasuk anime yang lama ya, Cowboy Bebop, sama juga kayak yang Sailor Moon tadi tuh. Oke, kita lanjutin aja. Nomor 3 ada Seishiro Sugumi dari Nisekoi. Karakter ini sebenarnya udah mulai berdandan secara feminim, namun saat Seishiro pertama kali debut di Nisekoi, mereka menyangka bahwa dia adalah cowok. Soalnya dia awal episode Seishiro selalu memakai jas ala anak sekolah Jepang gitu. Saya itu pekerjaannya sebagai seorang pembunuh bayaran juga membuat dianggapnya sebagai cowok. Kisah masa lalunya cukup unik. Seishiro adalah bayi telantar yang dipungut dibesarkan sebagai seorang pembunuh bayaran oleh Cloud. Disangka sebagai cowok, Cloud pun memberinya nama cowok yang membesarkannya menjadi seorang cowok.
Hasilnya orang lain melihatnya pertama kali pun menganggap Shishiro sebagai cowok. Lucunya, setelah banyak orang yang sadar bahwa Shishiro adalah seorang cewek, Cloud tetap menganggapnya sebagai cowok. Di nomor 2 ada Hangezhou dari Attack on Titan. Sebenarnya dalam Attack on Titan versi anime, Hangezhou sudah dipastikan adalah seorang cewek. Hal ini menjawab ambigu yang selama ini diperdebatkan soal jenis kelamin Hange. Soalnya di versi manganya Hange nggak disebutkan sebagai cewek atau cowok gitu. Jadi tetap aja Hange itu terlihat ambigu. Dia terlihat lebih maskulin daripada Armin Arlott yang terlihat cantik. Dia juga dikisahkan sebagai salah satu pejuang pemberani yang gak kenal takut. Meskipun gitu, dia juga sesekali nunjukin sisi feminim lewat rasa kasihan terhadap Titan yang ditelitinya. Nomor 1 ada Masumi Sera dari Detektif Conan. Sebenarnya Masumi udah nggak bisa dianggap sebagai trap lagi, karena penggemarnya udah tahu bahwa dia adalah cewek tulen. Meskipun gitu, saat pertama kali tampil dalam anime Detektif Conan, dia sempat disangka sebagai cowok karena bertampilan maskulin dan rambut pendek ya. Bahkan Conan dan Sanoko pun salah kaprah sebelum Sera sendiri menjelaskan sendiri kepada mereka. Enggak cuma karena penampilannya, Sera juga punya mental dan sikap yang cowok banget gitu. Dia adalah cewek tangguh dan jago bela diri. Tetap saja sisi feminim Sera tetap terlihat lewat sikap polosnya, apalagi kalau dia nunjukin rasa naksirnya kepada Conan atau Shinichi. Dia juga sering ngebahas ukuran dadanya yang kecil dibanding teman-teman ceweknya gitu.